Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Pertemuan minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan sampai dengan membuat kertas kerja atau neraca lajur untuk perusahaan industri atau manufaktur. Jadi pada prinsipnya itu sama saja dengan perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Hanya di perusahaan industri itu menambah satu kelompok biaya lagi yang disebut dengan biaya produksi. Di kolomnya itu neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, ikhtisar biaya produksi. Jadi ikhtisar biaya produksi untuk mencatat biaya-biaya produksi. Jadi kalau ada kode akunnya yang kepalanya 5, terus laba rugi dan neraca sama. Sekarang berikutnya yaitu kita akan membuat yang namanya laporan harga pokok produksi. Ya, laporan harga produksi. Nah, seperti ini. Di ini, jadi ini skemanya ya, tidak harus persis seperti ini. Ini kebetulan yang cukup lengkap perkiraan-perkiraannya. Di yang pertama ini persediaan bahan baku yang awal. Di persediaan bahan baku diberi keterangan awal. Nah, untuk mengetahui persediaan bahan baku bisa kamu lihat di neraca lajur ya, ini persediaan baku yang di neraca saldo. Jadi kalau di neraca saldo itu persediaan awal, kalau yang di neraca ini yang persediaan akhir. Atau bisa nih di AJP, kalau yang kredit awal, yang debit akhir, terserah. Tapi kalau Bapak lebih mudah mengingat kalau neraca saldo itu awal, kalau yang di neraca akhir. Jadi kalau yang di depan awal, kalau yang di belakang akhir, untuk memudahkan mengingat saja. Nah, itu ya dari situ. Kemudian pembelian bahan baku ya. Jadi nanti kalau kalian membuat harga produksi adalah sama seperti di perusahaan dagang. Pada saat kalian membuat laporan laba rugi ya, angka-angka yang ada di kolom biaya produksinya. Ini Bapak ini biar mudah di Friji ya. Jadi yang ada di kolom ikhtisar biaya produksi. Jadi nanti yang dicatat di harga produksi itu adalah pembelian bahan baku, biaya angkut pembelian bahan baku. Pokoknya di sini nih yang di kolom ini ya. Terus gitu. Biaya produksi tak langsung. Kemudian nah ini ikhtisar biaya produksi. Ini kan penjumlahan dari bahan baku dan barang dalam proses. Ya, dalam barang proses. Jadi ini yang awal, yang ini yang akhir. Itu penjumlahannya. Kemudian apalagi itu biaya perlengkapan pabrik ya. Jadi mulai lagi ya, di pembelian tadi kan ada biaya angkut pembelian, ini jumlahkan hasilnya ini. Kemudian retur pembelian bahan baku, karena ada potongan dijumlahkan dulu nih jumlahnya, terus dikurangi ini hasilnya. Ini keterangannya adalah pembelian bahan baku bersih ya. Ini kemudian lengkap nih, jadi ada biaya angkut pembeliannya, ada returnya, ada potongannya. Kalau seandainya nanti dalam soal tidak ada potongan pembelian, maka retur pembelian bahan baku langsung kamu catat di bawahnya yang 33.700 ini, kemudian dikurangi. Jadi prinsipnya kalau misalnya potongan pembelian bahan bakunya tidak ada, ya nggak usah kamu tulis di sini. Jangan kamu tetap tulis di sini, tulis 0, nggak usah. Jadi yang nggak ada ya sudah, nggak usah kamu tulis. Maka
angka ini kan langsung bergeser ke kanan seperti itu ya. Kalau misalnya nggak ada retur, nggak ada potongan, berarti yang 33.700 itu sudah menunjukkan penjualan bersihnya. Jadi kamu harus tahu konsepnya, jadi bukan dihafalin. Kalau dihafalin nanti soalnya berubah, kamu bingung lagi gitu. Kemudian ketemu pembelian bahan baku bersih, kemudian di jumlah persediaan baku itu adalah persediaan baku awal ditambah pembelian bersih ini, ditambah hasilnya adalah 37.550. Kemudian dikurangi persediaan baku akhir. Tadi persediaan baku akhir dari mana? Dari neraca lajur yang ada di kolom neraca. Nah, yang ada di kolom neraca. Ya, ini tadi persediaan bahan baku itu 12.300 adalah yang akhir. 12.300 yang akhir. Dikurangi ya, ketemu biaya bahan bakunya. Nah, biaya bahan baku terus tambah biaya produksi kita langsung. Jadi harga pokok produksi itu adalah terdiri dari biaya bahan baku dan biaya-biaya lainnya. Ya, ada biaya produksi, biaya langsung, biaya perlengkapan pabrik ya. Terus jumlah produksi, namanya jumlah produksi. Kemudian ditambah persediaan barang dalam proses atau biasa disebut dengan BDP, barang dalam proses awal. Ini dari mana? Dari neraca lajur. Kalau yang awal itu adanya di neraca saldo persediaan barang dalam proses nih. Jadi yang 3.690 itu adalah awal ya, 3.690 dijumlahkan dikurangi yang akhir ya, kemudian di neraca lajurnya ketemu harga pokok produksinya 32.860. Jumlah ini harus sama dengan harga pokok yang ada di neraca lajur ya, harga pokok produksinya 32.860 harus sama dengan ini ya. Nah, itu laporan harga pokok produksi. Berikutnya yaitu laporan laba rugi ya, laporan laba rugi. Nah, prinsipnya sama saja. Kalau tadi laporan harga produksi itu angka-angkanya, datanya diambil dari neraca lajur kolom ikhtisar biaya produksi. Pada saat kalian nanti membuat laporan harga rugi, datanya diambil dari neraca lajur kolom laba rugi ya. Nih, kolom laba ruginya nih. Jadi nanti yang ada di kolom laba rugi itu akan dicatat ke laporan harga produksi. Apa aja nih? Nah, nih penjualan, retur penjualan, potongan penjualan ya. Terus apa lagi? Beban penjualan, beban administrasi. Terus ini ikhtisar laba rugi ya. Ini adalah persediaan barang jadi awalnya, ini akhirnya. Atau lebih mudahnya nanti di atas. Ya, kemudian apalagi beban asuransi, beban penyusutan peralatan kantor. Ya, angka-angka yang di kolom laba rugi itu masuk ke sini. Pertama penjualan, skemanya penjualan. Kamu kan harus menghitung penjualan bersih ya. Rumusnya adalah dikurangi retur, dikurangi potongan. Ini kalau lengkap. Kalau misalnya hanya ada retur penjualan saja, maka yang 750 ini kamu langsung tulis di bawahnya 45.870, langsung ketemu penjualan bersihnya. Seperti itu. Jadi skemanya itu tidak harus seperti ini ya, itu disesuaikan dengan soalnya. Kemudian persediaan barang jadi awal. Jadi lihat nih di neraca lajur ya, di kolom neraca saldonya ini harga pokok produksinya ini diambil dari sini tadi. Nah, ini yang 32.860 pindah ke sini. Kemudian dijumlahkan, keterangannya adalah jumlah persediaan barang jadi, ini jumlah semuanya. Kemudian dikurangi persediaan barang jadi akhir, ketemu harga pokok penjualan. Terus
penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, keterangannya adalah laba kotor. Nah, laba kotornya ini 11.310, kemudian dikurangi dengan beban-beban usahanya. Beban usahanya di sini ada berapa? Ada beban penjualan, beban administrasi dan umum, beban asuransi, beban penyusunan peralatan kantor. Jadi kalau beban-beban itu masuknya laba rugi. Tapi tadi kalau biaya-biaya masuknya ke laporan harga pokok produksi. Jadi istilahnya beda. Kalau harga pokok produksi menggunakan istilah biaya-biaya, kalau laba rugi menggunakan istilah beban-beban. Ketemu ini, ya. Kemudian membuat laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, jadi ini modal Budiman, Bapak pengusaha ini ya, rugi bersih, ya. Karena rugi min ya, rugi. Terus prive kebetulan tidak ada privenya, tapi kalau ada misalnya ya, prive ini pengaruhnya akan menambah ruginya. Jadi kalau misalnya ini privenya ada 100.000, maka sini menjadi 3.515.000. Terus dikurangi. Jadi di sini kalau rugi prive menambah, di sini mengurangi. Jadi nanti di sini pengaruhnya bisa menambah, di sini pengaruhnya bisa mengurangi. Mengurangi kalau di sini rugi. Ya, di sini berkurang. Kalau di sini laba, ya di sini berkurang, di sini bertambah. Seperti itu prinsipnya. Nah, ini kata Ruswit, langsung saja ke neraca. Ya, ini neracanya. Ya, kalau neraca itu pada prinsipnya sama seperti kalian membuat neraca baik di perusahaan jasa maupun di perusahaan dagang. Prinsipnya sama saja. Ya, dari mana kamu ambil neraca? Dari neraca lajur juga. Kalau tadi laba rugi itu dari kolom laba rugi, ya kalau neraca ngambilnya dari kolom neraca, ya dari kolom neraca ini semua. Jadi yang di kolom neraca ini nanti masuknya ke neraca. Ini kas, piutang, persediaan. Kalau yang kepalanya satu harta lancar. Ya, 1-2 harta tetap. Ini pakai 1-1 juga ya. Harta lancar. Terus ada utang nih, utang akumulasi. Nah, demikian juga yang ada di bagian bawah. Walaupun di bagian bawah kalau ada di neraca ya kamu catat ke laporan neraca ini. Yang penting kamu bisa mengelompokkan mana harta lancar, mana harta tetap, ya, mana harta tetap, mana utang lancarnya, ya, utang jangka panjangnya nggak ada di sini, dan modal. Jadi jumlah aktiva pasifanya harus samain. Nah, ini mengulang, jadi langsung aja ya, nggak terlalu susah. Kemudian arus kas, laporan arus kas. Ingat bahwa laporan arus kas itu ada dua metode, ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Nah, yang akan kita kerjakan ini menggunakan metode tidak langsung. Kalau menggunakan metode langsung, ini datanya diambil dari buku besar kas. Kalau di perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa. Tapi kalau di perusahaan dagang, datanya diambil dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Nah, karena di sini buku besar kasnya tidak ada, berarti kita tidak mungkin akan membuat laporan arus kas dengan metode langsung. Jadi kita menggunakan metode tidak langsung. Nah, kalau kalian mau membuat arus kas dengan metode tidak langsung, datanya diambil dari neraca lajur, ya, kolom neraca ini, kolom neraca ini. Walaupun tidak semuanya, kita akan menghitung ini yang 6.920.000. Logikanya itu kan jumlah kreditnya dikurangi jumlah debit non kas, ya kan? Nah, tuh
pemahamannya seperti itu. Nah, arus kas kembali lagi terdiri dari 3. Arus kas dari aktivitas operasi itu terdiri dari harta lancar, utang lancar, dan akumulasi penyusutan peralatan. Ya, kenapa akumulasi penyusutan peralatan itu akan menambah kas? Karena akumulasi penyusutan peralatan itu kan awalnya dari beban penyusutan. Kalau misalnya beban sewa, beban gaji, beban iklan, dan beban-beban yang lainnya, kalau perusahaan membayar beban-beban tersebut, berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah uang, berarti kasnya akan berkurang. Tapi berbeda ketika perusahaan mempunyai beban penyusutan, maka tidak pernah ada istilah dibayar beban penyusutan, itu tidak pernah ada istilah seperti itu. Karena ketika ada beban penyusutan, perusahaan tidak mengeluarkan uang. Maksudnya nanti perusahaan akan menyisihkan uang tunai yang manfaatnya untuk berjaga-jaga kalau aktiva tetapnya rusak atau ketika aktiva tetapnya itu umur ekonominya sudah habis. Jadi kita punya uang untuk memperbaiki yang rusak atau membeli baru ketika umur ekonomisnya habis. Maka ketika ada beban penyusutan, maka kasnya itu bertambah, bukan malah berkurang, bertambah. Tapi ketika ada harta lancarnya bertambah, kasnya berkurang. Karena untuk mendapatkan harta lancar itu kan dengan cara membeli, ya kan? Kalau utangnya bertambah, kasnya bertambah. Ini yang Bapak beri tanda kurung berarti berkurang, yang tidak ada tanda kurungnya berarti bertambah. Kemudian yang kedua, ada arus kas dari aktivitas investasi. Ini terdiri dari aktiva tetap dan utang jangka panjang. Ini kebetulan di sini utang jangka panjangnya nggak ada. Prinsipnya sama. Kalau aktiva tetap bertambah, kasnya berkurang. Kalau utang jangka panjangnya bertambah, kasnya bertambah. Nah, di sini nanti penurunan. Penurunan arus kas. Ya, ini bisa penurunan, keterangannya bisa kenaikan. Ini kebetulan turun. Nah, ini juga demikian nih, bukan kenaikan tapi ini penurunan. Penurunan ya arus kas dari aktivitas operasi, terus kenaikan arus kas. Terus nanti yang 37.850 kemudian ditambah 5.230, kemudian kurangi ya 50 juta, hasilnya 6.920. Ini harus sama dengan kas yang ada di neraca. Nah, ini kan 6.920. Ini 6.920. Kemudian ini yang atas ya. Ini sesuai juga dengan soalnya, hasil bersih dari operasi. Ini bisa laba, bisa rugi. Kalau rugi ini kan, kalau di perusahaan ini sumber rezeki ini rugi, maka di sini mengurangi. Ya, hasil bersih dari operasi biar Bapak jelas, itu Bapak beri keterangan rugi. Ya, beri keterangan rugi. Nah, mengurangi. Tapi kalau laba, ya kamu tuh sini laba, di sini menambah gitu. Jadi di sini bisa menambah, bisa mengurang. Ya. Jadi sekali lagi arus kas nih, saldo akhir dari kas ini 6.920 harus sama dengan yang di neraca 6.920. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Bapak. Nanti minggu depan akan Bapak lanjutkan lagi mengenai jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, ada mungkin jurnal pembaliknya. Nah, Bapak sekarang hanya menjelaskan 4 saja ya, harga pokok produksi, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan arus kas. Ya, berarti ada 5 item. Mudah-mudahan jelas kalian semuanya ya.
tolong kamu kerjakan tugas-tugas dari Bapak. Ya bila perlu silakan kamu bisa berkelompok dengan teman-teman kalian untuk berdiskusi, ya asal jangan terlalu banyak dan tetap jaga jarak. Itu saja jelasan dari Bapak. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.